Really? Bayangkan sebuah Amerika Serikat yang berbeda tahun 1997. Bukan gemerlap teknologi canggih yang kita kenal sekarang, melainkan sebuah lanskap retrofuturistik yang terluka dan sepi. Dunia ini adalah sisa-sisa dari perang besar melawan drone yang dikendalikan secara artifisial, meninggalkan jejak kehancuran dan perubahan drastis pada peradaban. Di tengah realitas suram inilah kita bertemu Michelle, seorang gadis remaja yatim piatu yang tangguh dan penuh tekad. Kehidupan Michelle berubah drastis ketika ia menerima sebuah paket misterius yang ternyata berisi sebuah robot mainan berwarna kuning cerah bernama Skip. Meski tampak seperti mainan biasa, Skip bukanlah sekedar benda mati. Ia menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan menjadi teman setia Michelle dalam misinya yang paling penting, menemukan adiknya yang telah lama hilang. Kabar terakhir yang ia dengar adalah adiknya mungkin berada di suatu tempat di pesisir barat Amerika yang liar dan berbahaya. Perjalanan Michelle dan Skip melintasi Amerika yang telah berubah ini bukanlah tanpa rintangan. Mereka harus melewati kota-kota yang ditinggalkan, reruntuhan bangunan yang menjulang seperti monumen kesedihan, dan ladang-ladang luas yang dipenuhi sisa-sisa drone perang raksasa yang kini teronggok diam menjadi saksi bisu konflik masa lalu. Lanskap ini dipenuhi dengan bahaya, baik dari sisa-sisa teknologi perang yang tidak stabil maupun dari manusia-manusia putus asa yang berjuang untuk bertahan hidup. Di tengah perjalanan mereka yang penuh ketidakpastian, Michelle, Skip, dan Keplinger bertemu dengan Keplinger, seorang pengembara eksentrik yang memiliki masa lalu kelam dan tampaknya lebih suka menyendiri. Awalnya, Keplinger mungkin terlihat seperti penyelundup atau penipu yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu dan berbagai rintangan yang mereka hadapi bersama, ikatan yang tak terduga mulai terbentuk di antara ketiganya. Keplinger, dengan pengetahuannya tentang dunia bawah tanah dan kemampuannya untuk menavigasi bahaya, menjadi sekutu krusial bagi Michelle. Salah satu elemen kunci dalam dunia The Electric State adalah keberadaan Neurocaster, sebuah teknologi headset realitas virtual yang sangat adiktif. Banyak orang di dunia yang hancur ini melarikan diri ke dalam ilusi yang ditawarkan Neurocaster, meninggalkan realitas pahit di belakang mereka. Fenomena ini menciptakan masyarakat yang terfragmentasi, di mana batas antara dunia nyata dan maya menjadi kabur. Ada kemungkinan besar bahwa hilangnya adik Michelle berkaitan erat dengan teknologi ini, menambah lapisan misteri dan urgensi dalam pencariannya. Saat mereka semakin jauh ke barat, Michelle, Skip, dan Keplinger tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang kemanusiaan, kenangan, dan arti keluarga. Mereka menemukan petunjuk demi petunjuk yang mengarahkan mereka pada keberadaan sang adik, namun setiap langkah maju juga membawa mereka lebih dekat dengan konfrontasi dengan kekuatan-kekuatan yang mungkin tidak ingin rahasia di balik dunia baru ini terungkap. The Electric State menjanjikan sebuah perjalanan visual yang memukau, dipenuhi dengan citra-citra ikonik dari novel grafis Simon Stollenhag. Melebihi sekedar petualangan visi ilmiah, film ini adalah eksplorasi emosional tentang harapan di tengah ketidakpastian, kekuatan ikatan persaudaraan, dan pencarian identitas di dunia yang telah kehilangan arah. Akankah Michelle berhasil menemukan adiknya? Dan apa yang akan mereka temukan di akhir perjalanan mereka melintasi negeri listrik yang aneh ini? Jawabannya terletak di jantung Amerika yang terluka, di mana teknologi dan kemanusiaan bertempur dalam sebuah narasi yang kuat dan menggugah.